Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Asih Amelia Almaia dari kelas 12 MIPA 6. Kali ini Asih bakal menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Apa sih metode setengah reaksi itu? Metode setengah reaksi disebut juga dengan metode ion elektron. Metode ini didasarkan pada pengertian bahwa jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Suasana metode setengah reaksi terbagi menjadi dua, yaitu suasana asam dan suasana basa. Ini adalah langkah-langkah penyetaraan suasana asam. Langkah pertama, tentukan biloks dan tuliskan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara terpisah. Langkah kedua, samakan atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Langkah ketiga, samakan atom O dengan menambahkan H2O ke yang kekurangan O. Langkah keempat, samakan atom H dengan menambahkan H+. Langkah kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Langkah yang keenam, samakan jumlah elektron pada kedua reaksi. Langkah ketujuh, jumlahkan kedua reaksi tersebut. Dan ini langkah-langkah penyetaraan suasana basa. Penyetaraan dalam suasana basa dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam suasana asam, tetapi ion H+ kemudian harus dihilangkan dengan cara menambahkan ion OH- pada kedua ruas, masing-masing sejumlah ion H+ yang ada. Nah teman-teman, sebelum mengerjakan soal penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, kita harus tahu dulu nih aturan penentuan bilangan oksidasi dan urutan unsur-unsur yang harus diprioritaskan dalam menentukan bilangan oksidasi. Ini sekilas info mengenai aturan penentuan bilangan oksidasi. Urutan penentuan biloks unsur. Contoh soal yang pertama. Yang pertama, ada MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Dari MnO, yang harus diprioritaskan adalah O, di mana biloksnya adalah -2, sehingga Mn agar menjadi 0, maka -2 ditambah 2+, maka Mn biloksnya adalah +2. Lalu O2 biloksnya adalah -4. Karena pada dasarnya O itu biloksnya adalah -2, maka di sini ada 2 molekul, jadi 2 dikali -2 adalah -4. Lalu Pb menyesuaikan sehingga Pb itu +4 biloksnya. Kemudian O4 ini biloksnya ada +8. Nah, kita lihat di sini ada muatan -1, sehingga Mn-nya bukan +8 tapi +7. Lalu Pb ini muatannya tetap 2+. Nah, di sini kita lihat unsur yang mengalami reduksi oksidasi. Di sini MnO mengalami oksidasi dari +2 menjadi +7, sehingga mengalami oksidasi sebanyak 5 elektron. Lalu untuk PbO2 mengalami reduksi dari +4 menjadi +2, sehingga reduksinya sebanyak 2 elektron. Lalu kita tuliskan secara terpisah unsur yang mengalami reduksi, yaitu Pb. PbO2 menjadi Pb2+. Oksidasinya yaitu Mn, MnO menjadi MnO4-. Nah, lalu kita setarakan oksigennya. Di sini PbO2 menjadi Pb2+, yang mengalami kekurangan oksigen adalah Pb2+. Karena dia adalah suasana asam, jadi O-nya ditambahkan ke yang mengalami kekurangan, sehingga menjadi PbO2 Pb2+ ditambah kekurangan O2, sehingga kita perlu 2H2O. Untuk MnO, yang mengalami kekurangan itu adalah MnO ya, jadi kita tambahkan H2O sebanyak 3, karena di sini sudah ada 1 dan di sini ada 4, sehingga kurang 3. 3H2O menjadi MnO4-. Lalu kita setarakan H-nya. Di sini
H-nya adalah plus 4, 2 dikali 2 plus 4, sehingga di sini memerlukan 4H+. Jadi kita tambahkan PbO2 ditambah 4H+, menjadi Pb2 plus 2H2O. Lalu di sini yang kekurangan H adalah bagian produk. Jadi di sini 3 dikali 2 adalah 6, sehingga MnO4 kekurangan 6H+. Ditambah 3H2O menjadi MnO4 plus 6H+. Lalu kita tinggal setarakan dengan menambahkan elektronnya. Reduksi itu adalah PbO2 plus 4H+. Nah teman-teman, kalau dia reduksi, berarti elektronnya berada di kiri. Seperti yang kita ketahui, PbO2-nya tadi reduksinya adalah 2 elektron. Ditambah Pb2 plus 2H2O. Oksidasinya MnO plus 3H2O menjadi. Nah, untuk oksidasi, elektronnya berada di sebelah kanan. Jadi, ini plus 6H+, ditambah elektron dari MnO tadi adalah plus 5. 5 elektron maksudnya. Ya, begini. Lalu, kita akan setarakan ini dengan cara mengalihkan yang mengalami reduksi dengan dikali 5, yang mengalami oksidasi dikali 2, agar elektronnya ini sama. Lalu kita kalikan koefisiennya. 5 dikali 1, koefisien PbO2 ini adalah 1, sehingga 5 kali 1 menjadi 5 PbO2, plus 5 dikali 4 adalah 20H+, 10 elektron menjadi 5 Pb2 plus tambah 10 H2O. Lalu untuk yang oksidasinya juga dikali 2 menjadi 2 MnO ditambah 6 H2O menjadi 2 MnO4 min plus 12 H plus ditambah 10 elektron. Lalu ini kita jumlahkan, 10 elektronnya bisa kita coret, lalu 20 H plus bisa dicoret dengan 12 H plus, ini menjadi 8 H plus, lalu 10 2O bisa kita coret dengan 6 H2O, di sini menjadi 4 H2O, dan di sini habis. Lalu kita tinggal tulis yang tinggalnya saja, yang sisanya saja. Ini sisa 5 PbO2 ditambah 8 H plus ditambah 2 MnO menjadi 5 Pb2 plus 4 H2O ditambah 2 MnO4 min. Nah, beginilah hasilnya. Mudah bukan? Soal yang kedua adalah Zn ditambah NO3- menjadi Zn2+ plus NH4+ dengan suasana asam. Nah, di sini kita cari dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Zn, biloksnya adalah 0 karena merupakan unsur bebas. Lalu O3, biloksnya adalah min 6 karena 3 dikali min 2 adalah min 6. N, biloksnya adalah plus 5. Kenapa plus 5? Karena NO3 memiliki muatan min 1, sehingga biloks N menjadi plus 5. Lalu Zn, biloksnya tetap plus 2, dan NH4 plus memiliki muatan plus 1, sehingga H plus ini adalah plus 4, dan N menjadi min 3. Lalu kita lihat unsur yang mengalami reduksi oksidasi. Di sini Zn mengalami yang namanya oksidasi dari biloks 0 sehingga jadi plus 2, sehingga mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Lalu untuk N mengalami reduksi dari plus 5 menjadi min 3, mengalami reduksi sebanyak, selisih dari plus 5 dan min 3 itu adalah 8, berarti reduksi sebanyak 8 elektron. Lalu kita tuliskan reaksinya secara terpisah. Yang mengalami oksidasi ini adalah Zn menjadi Zn2+. Lalu yang mengalami reduksi NO3- menjadi
NH4+. Kita setarakan oksigennya terlebih dahulu. Di sini Zn antara reaktan dan produk sama-sama tidak memiliki oksigen sehingga tidak perlu disetarakan. Lalu untuk reduksi di sini NH4+ kekurangan oksigen sebanyak 3. Di sini ada 3 oksigen sehingga kita memerlukan 3 H2O. Nah, kita setarakan halnya sekarang. Zn tetap dituliskan saja karena tidak mengalami perubahan. Lalu untuk yang reduksi diamin, di sini di sebelah kanan terdapat 3 dikali 2 ini adalah 6, sehingga ada yang di sini itu ada, di sini ada 6 dan di sini ada 4. Sehingga bila dijumlahkan 6 tambah 4 menjadi 10H, berarti di sebelah kanan ada 10H+. Nah, di sebelah kiri juga kita memerlukan 10H+. Ini 4+ plus 3H2O. Lalu kita setarakan dengan menambahkan muatan elektronnya. Di mana Zn ini mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Jadi kita tulis 2 elektron, lalu yang reduksinya plus 10H+ mengalami reduksi sebanyak 8 elektron. Jadi 4+ plus 3H2O. Nah, lalu kita setarakan dengan mengalihkan di atas ini dengan dikali 4, lalu di bawah dikali 1. Kita kalikan 4 yang di atas menjadi 4Zn2+ plus 8 elektron. Lalu untuk yang reduksinya NO3- plus 10H+ plus 8 elektron menjadi NH4+ plus 3H2O. Lalu kita jumlahkan. Di sini 8 elektron dapat dicoret karena berbeda ruas. Lalu kita tuliskan yang tersisa 4Zn plus NO3- plus di sini 10H+ plus 10H+. Lalu di ruas sebelahnya ada 4Zn2+ ditambah NH4+, ditambah 3H2O. Beginilah hasilnya. Lalu soal yang ketiga, Zn ditambah NO3- menjadi ZnO22- plus NH3 dengan suasana basah. Kita cari dulu biloxnya. Zn berbilox 0, lalu O3 berbilox 6, N berbilox plus 5. Di sini O4, O2 maksudnya biloxnya adalah -4 dan Zn biloxnya adalah plus 2 karena di sini ada muatan -2. Lalu NH3, H3-nya biloxnya plus 3 dan N-nya -3. Zn dari 0 ke plus 2 sehingga mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Lalu N biloxnya dari plus 5 menjadi -3 sehingga mengalami reduksi sebanyak 8 elektron. Lalu kita tuliskan secara terpisah. Zn plus ZnO22- reduksinya NO3- menjadi NH3. Nah, kita setarakan dulu oksigennya. Di sini Zn mengalami kekurangan oksigen sebanyak 2O. Jadi kita tambahkan 2OH-. ZnO22- ini reduksinya NO3- menjadi NH3. Nah, di sini NH3-nya mengalami kekurangan O sebanyak 3. Jadi kita tambahkan plus 3OH-. Kita setarakan lagi dengan menambahkan H atau hidrogen. Zn plus 2OH- menjadi
ZNO22-. Di sini ZNO22- mengalami kekurangan H sebanyak 2. Sini. Jadi kita tambahkan plus 2H+. Nah, untuk yang reduksi NO3- ditambah mengalami kekurangan H sebanyak, di sini ada 3H. Lalu ditambah 3. 3 tambah 3, 6, sehingga di sebelah kanan ada 6H+, sehingga agar setara kita tambahkan 6H+ juga di sebelah kirinya. 3OH-. Lalu kita setarakan dengan menambahkan muatan elektronnya. Zn tadi mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron ya. ZnO22- ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Lalu untuk reduksinya, Zn ditambah 6H+ ditambah, tadi mengalami reduksi sebanyak 8 elektron. Plus 3OH-. Lalu kita setarakan dengan mengalihkan yang di atas dikali 4 dan yang di bawah dikali 1, agar si elektronnya ini sama, sehingga bisa dicoret nantinya. Lalu ini menjadi reduksi 4Zn ditambah 2 dikali 4, 8 8OH- menjadi 4ZnO22- ditambah 8H+ ditambah 8 elektron. Ini ditambah 6+ ditambah 8 elektron menjadi NH3 ditambah 3OH-. Lalu kita jumlahkan. Di sini yang bisa dicoret adalah 8 elektron bisa dicoret dengan 8 elektron. Lalu 8H+ bisa dicoret dengan 6H+. Sehingga ini bersisa 2H+. Nah, lalu untuk yang OH- di sini ada 8 dan di sini ada 3. Sehingga di sebelah kiri bisa kita kurangkan dengan 3. Menjadi 5OH-. Nah, sisanya kita tulis 4Zn plus 5OH- plus NO3- menjadi 4ZnO22- plus 2H+ plus NH3. Nah, namun teman-teman, reaksinya belum sampai di sini saja, karena di sini masih ada si H+, yang mana pada suasana basah tidak boleh ada H+ hasilnya, harus dalam bentuk OH-. Jadi kita harus menambahkan OH- pada kedua ruas sebanyak H+-nya. Di sini kita mempunyai 2H+. Sehingga kita harus menambahkan OH- sebanyak 2 pada masing-masing ruas. Jadi ini 4Zn tambah 5OH- ditambah 2OH- ditambah NO3- jadi 4ZnO22- tambah 2H+ ditambah 2OH- juga ditambah N3. Ini jaraknya dideketin biar mudah nanti menghitungnya. Lalu kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Di sini 5OH- bisa dijumlahkan dengan 2OH- menjadi 7OH-. Lalu untuk 2H+ dan 2OH- bisa dijumlahkan karena bila H+ ditambah OH- itu akan menghasilkan H2O. Sehingga di sini ada 2H+ plus 2OH-. Karena ada 2 molekul, sehingga kita hanya menambahkan koefisien 2. Nah, jadi bila dijumlahkan menjadi 2H2O. Bila kita tuliskan lagi hasilnya, Zn plus ini menjadi 7OH- ditambah NO3- menjadi 4ZnO22- ditambah tinggal H2H2O ditambah
NH3. Beginilah hasil yang sudah setara. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!